itu kan kuda zebra. Baru kali ini Otan lihat kuda zebra ditunggangi dan dipacu. Arah lari mereka tidak beraturan. Tuh. Sampai ada yang jatuh. Mereka juga sulit untuk dikendalikan. Harusnya langsung finish, ini malah berhenti. Jadi disusul sama zebra lain deh. Pacu kuda zebra ini adalah salah satu atraksi di ajang pacu kuda yang bernama Canterbury Pole. Tempat ini berlokasi di negara bagian Minnesota, Amerika Serikat. Ada-ada aja ya, kuda zebra kok dijadikan tunggangan dan pacuan. Meski satu keluarga, keduanya tidak bisa disamakan. Terlebih dalam hal angkut mengangkut. Nah, kalau si kuda yang bisa menjadi sarana angkut dan transportasi, si zebra justru sebaliknya. Si belang ini rupanya nggak kuat untuk menahan berat di punggungnya. Apa ya penyebabnya? Biar lebih jelas, Otan mau tanya aja deh sama Bu Dokter. Jika dilihat dari struktur tulangnya, sama saja sebenarnya antara zebra dan kuda, hampir mirip. Tetapi perbedaannya kalau zebra jauh struktur tulangnya lebih rapuh dibandingkan dengan kuda. Dan kalau dilihat dari struktur badannya, zebra memiliki perut yang besar dibandingkan dengan kuda. Jadi lebih sulit pemasangan sedel di zebra dibandingkan dengan kuda. Oh begitu, terima kasih penjelasannya Bu Dokter. Ini dia peternakan sapi terbesar di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Otan mau kenalin si Mimi dan teman-temannya. Mimi dan teman-temannya lahir di peternakan ini teman. Umurnya baru 2 hari. Mimi adalah jenis sapi Holstein yang berasal dari Australia. Warna coraknya juga hitam dan putih. Tapi tak belang seperti zebra, melainkan totol-totol seperti ini. Ayo sob, bangun-bangun. Sekarang waktunya minum cucu. Walaupun berada di peternakan, tetapi mereka tetap mendapatkan susu dari induknya teman. Tapi bedanya, mereka tidak minum susu secara langsung, melainkan menggunakan wadah. Bayi-bayi sapi ini minum susu 3 kali sehari teman. Jadwal mereka minum susu adalah pagi, siang, dan malam hari. Otan juga mau susu dong paman, biar sehat kayak bayi-bayi sapi ini. Suhu susu harus terjaga di angka 35-40 derajat Celcius, sama seperti susu yang baru keluar dari ambing induknya. Oh iya, sekali minum susu, Sobat Otan ini bisa menghabiskan 3 liter loh. Cakep! Ayo gabung berkumpul dengan teman-temanmu Sob. Saat Sobat Otan ini berusia 40 hari, maka ia akan melalui proses sosialisasi teman. Mereka akan dikenalkan dengan sesamanya yang hampir seumuran. Tujuannya adalah agar tidak adanya perundungan atau bullying. Saat mereka sudah siap, sekat di antara kedua kandang akan dilepas teman. Biasanya mereka akan saling berinteraksi melalui penciuman mereka. Jika kedua anak sapi ini tidak saling menyakiti, berarti proses ini berhasil. Teman, sapi yang telah melahirkan akan langsung dapat menghasilkan susu. Saat waktu pemerahan tiba, sapi-sapi ini dengan sendirinya akan berjalan menuju lokasi pemerahan. Sapi memiliki daya ingat yang sangat baik teman. Mereka bisa mengingat apapun, salah satunya jalan menuju pemerahan. Sebelum sapi masuk ke proses pemerahan, mereka akan disemprot secara otomatis teman. Air yang digunakan untuk menyemprot adalah air dingin. Air dingin memiliki fungsi untuk menurunkan suhu tubuh sapi. Dengan suhu tubuh yang stabil,
maka sapi akan menjadi lebih tenang ketika proses pemerahan berlangsung. Saat memasuki ruang pemerahan, sapi-sapi ini sudah langsung mengantri, teman. Sapi saja bisa mengantri, masa kita nggak bisa sih? Proses pemerahan menggunakan mesin vakum dan tidak menyentuh tangan sama sekali. Selama proses pemerahan, sapi-sapi ini terlihat tenang dan tidak gelisah, teman. Ada yang tahu kenapa? Hal ini dikarenakan proses vakum atau penghisapan yang terjaga, yaitu di angka 10 kPa. Angka tersebut sama jika anak sapi langsung menyusui pada induknya. Jika denyut sapi sudah turun di bawah angka 60 kali per detik, maka alat vakum akan terlepas secara otomatis, teman. Jadi selama proses ini tidak ada sama sekali yang tersakiti. Proses pemerahan merupakan proses yang menyenangkan bagi induk sapi loh. Jika susu mereka tidak diperah, maka mereka akan merasakan sakit pada ambingnya. Oh iya teman, sapi sudah bisa mulai laktasi sejak umur 2-10 tahun. Laktasi adalah proses produksi susu akibat hormon yang disebut oksitosin setelah melahirkan. Masa laktasi sapi setelah melahirkan adalah 305 hari. Sebelum balik ke kandang, sapi-sapi ini akan kembali disemprot dengan air dingin, teman. Tujuannya sama, yaitu menjadi lebih santai setelah proses pemerahan. Sob, kalian sudah tahu kandang masing-masing kan? Jangan sampai salah ya. Kalian pasti nggak asing dong dengan si anjing totol-totol hitam ini? Yap, ia adalah anjing Dalmatian. Meskipun sedikit nakal, Dalmatian adalah anjing terah yang pintar. Ia juga cerdik loh, teman. Ayo, siapa yang ikutan gemas melihatnya? Nah, karena tenaga dan staminanya yang cukup tinggi itu, setiap hari ia harus diajak berolahraga selama 15 hingga 30 menit. Ayo sob, kejar daku, kau ku gigit. Maksud Totan, kejar bolanya. Teman, jika Dalmatian tidak sering diajak berolahraga atau diajak main, mereka bisa jadi perusak loh. Makanya, dengan mengeluarkan tenaga mereka seperti ini, sudah pasti keinginan mereka untuk merusak akan berkurang. Kerja bagus, sob. Siapa itu yang main lompat keluar kandang? Ngomong-ngomong, dalam kandang sesempit itu, kamu mampu lompat keluar, sob? Cakep! Dalmatian juga termasuk dalam terah dengan tingkat kepintaran cukup tinggi, teman. Jika ia sudah mengamati sesuatu dan dilakukan secara berulang, tentu saja melompat dari kandang sempit seperti ini jadi hal yang mudah. Dari tadi lihat hitam dan putih, Otan jadi keingetan sama alat musik ini. Tuh lihat, tuts atau tombol nadanya berwarna hitam dan putih. Ayo, siapa yang tahu ini alat musik apa? Yang jawab akordeon, bener banget tuh. Akordeon ini adalah alat musik sejenis organ. Sejak tahun 1800-an, alat musik ini mulai populer dan berbaur dengan budaya Italia. Bahkan orang Italia lah yang mempopulerkannya. Pabrik Pegini Akordeon terletak di kota Castelfidardo, Provinsi Ancona. Letaknya berada sekitar 195 km di sebelah timur laut kota Roma.
Pabrik ini berdiri sejak 68 tahun yang lalu loh. Wih, sudah lama juga ya. Bagian terbesar akordeon terbuat dari kayu. Tuh kan, bermacam-macam jenis kayu untuk bagian yang berbeda. Akordeon yang dibuat di sini ada 2 jenis. Ada yang menggunakan tut seperti piano, ada yang menggunakan tombol. Nah, kalau ini adalah kunci keluarnya suara pada akordeon. Sistemnya sama seperti harmonika, yaitu mengalirkan udara ke tiap lubang-lubang untuk memunculkan bunyi. Setiap nada yang keluar harus diselaraskan dengan nada standar baku solmisasi. Tinggi rendahnya harus benar-benar tepat untuk setiap tuts atau tombol yang ditekan. Pemeriksaan cukup dengan manual saja, alias nggak pakai alat dan mesin. Indera pendengaran untuk mendengarkan nada. Indera penciuman untuk mengetahui ada tidaknya udara yang keluar dari belo. Dengar dan cium dengan seksama ya. Wah, canggih bener ini. Mereka sudah terlatih sih ya. Kalau hidung otan sih paling peka sama bau pisang. Kalau semua sudah dirasa sempurna, barulah masuk proses pengemasan. Penutup belakang juga dipasangkan. Jangan lupa beri penutup plastik. Akordeon siap dikirim ke seluruh dunia. Tarian dan musik pengiringnya sudah dimainkan. Sebentar lagi sobat-sobat Otan pasti bakal keluar dari kandangnya. Otan udah gak sabar, apalagi pengunjung yang ada di sini. Teman-teman di rumah bingung ya, Otan lagi ngomongin siapa? 1, 2, ya, kita sambut kawanan burung merak. Wow, cakep. Satu persatu mereka terbang dan yes, landing dengan sempurna. Kermaks. Atraksi ratusan burung merak terbang ini hanya bisa kalian jumpai di Peacock Lake, Xishuangbanna, Yunnan, China. Kota Xishuangbanna dikenal sebagai rumah bagi burung merak, teman. Bagi etnis dari Xishuangbanna, merak adalah hewan yang membawa kebahagiaan dan keberuntungan. Makan siangmu sudah disiapkan tuh, sob. Ayo, makan yang banyak. Jangan berebutan dong. Semua pasti kebagian kok. Waduh, kok ada yang lagi kejar-kejaran? Oh, merak jantan ini rupanya merasa tidak suka dengan kehadiran ayam Guinea ini, teman. Maklum, selain karena sama-sama jantan, burung merak adalah hewan yang teritorial. Mungkin si merak merasa ayam Guinea-nya perlu diusir dari wilayah kekuasaannya. Tapi lucu juga ya, kemana ayam Guinea-nya pergi, diikutin terus sama si meraknya. Yang baju merah jangan sampai lolos ya, sob. Loh. Weh, kok kamu tiba-tiba udah sampai atas aja, sob? Sebentar. Gimana cara kamu naiknya? Om kameramen, coba dong, Otan mau lihat gambar sebelumnya. Walah, ternyata beneran meraknya loncat tinggi banget. Bukan loncat, ding, tapi terbang. Otan lupa kalau burung merak bisa juga terbang. Tapi ya gitu, teman, saat diperlukan saja. Ukuran sayapnya yang lebar mampu membuat tubuhnya melayang cukup lama di udara. Bahkan kecepatan terbangnya bisa mencapai 16 km per jam. Cakep! Di alam liar, dia selalu tidur di atas pohon tinggi untuk menghindari predator. Makanya, kemampuan terbang seperti ini wajib dimiliki. Sobat Otan ini adalah jenis merak biru asli India, teman. Hewan dengan nama latin Pavokristatus ini masuk dalam keluarga Phasianidae. Jadi berkerabat dengan si ayam Vison. Pantas saja bulu-bulunya sama-sama terkenal indah dan anggun.
Warna indah pada bulu merak tercipta karena adanya struktur kristalin, teman. Struktur kristal inilah yang mampu menyerap dan memantulkan cahaya. Jadi timbullah efek fluorescence atau pantulan cahaya. Nah, kalau yang ini burung merak putih jantan. Meski bulunya nggak memantulkan cahaya, tapi keindahan bulunya nggak kalah sama merak biru ya teman. Sama-sama ganteng deh. Cakep. Oh iya, ternyata merak jantan mengembangkan ekornya tidak hanya untuk memikat betinanya saat musim kawin, teman. Ketika ada musuh atau lawan yang membuat dirinya merasa terancam, bentuk ekornya yang seperti kipas raksasa ini akan membuat ukuran tubuhnya terlihat jauh lebih besar, sehingga bisa menakuti lawan. Dan pola bulunya yang berbentuk bulatan-bulatan seperti ini akan mengelabui lawan karena terlihat seperti puluhan mata. Udah lama Otan gak lihat reok Ponorogo. Yang paling bikin kagum sih saat pemainnya harus menggigit topeng atau dadak merak seberat 50 kg. Kalau Otan bisa mendadak ompong, rontok semua gigi Otan. Perhatikan baik-baik deh dadak merak itu. Iya betul, itu adalah bulu burung merak, teman. Susun bulu-bulu meraknya masih manual loh, alias satu persatu. Butuh ketelitian dan keahlian untuk menyusunnya loh. Salah-salah bisa berantakan hasilnya. Tapi ingat ya, hanya bulu merak India yang boleh dimanfaatkan. Sementara bulu merak hijau hanya boleh yang berasal dari penangkaran merak resmi. Sudah dapat izin pemanfaatan dari BKSDA. Itu pun di atas generasi kedua dari merak indukan, teman. Semakin langkanya merak hijau asli Indonesia membuat status sobat Otan ini dilindungi, teman. Jadi nggak bisa tuh teman-teman pelihara di rumah tanpa izin resmi dari BKSDA. Loh, ini kan merak hijau. Siapa pemiliknya nih? Wah, nggak boleh dibiarkan. Sebentar. Ini kan Mbah Surat. Duh, maafin Otan ya Mbah. Otan udah salah sangka. Teman, Mbah Surat ini punya julukan sebagai Father of Great Peacock. Itu karena keberhasilannya menangkapkan burung merak hijau. Ini berawal di tahun 1998 silam, teman. Saat Mbah Surat menemukan 4 butir telur merak hijau di hutan dekat rumahnya di daerah Madiun. Mbah Surat saat itu belum tahu kalau itu adalah telur merak hijau. Ia lalu membawa telur tersebut ke rumahnya untuk dierami oleh ayam kampung miliknya. Mbah Surat merawat merak hijaunya dengan sangat baik. Ternyata selain diberi pakan jangkrik, Mbah Surat beberapa kali memberi makan sobat Otan ini cabai loh. Doyan pedas juga kamu sob. Sampai hari ini, Mbah Surat sudah berhasil mengembangbiakan puluhan burung merak hijau loh. Izin resmi dari BKSDA tentu saja sudah Mbah Surat dapatkan. Bahkan, paman-paman dari BKSDA rutin mengunjunginya. Hari ini, paman akan memberi identitas atau tagging pada anakan burung merak hijau. Caranya dengan menyuntikkan microchip di bawah sayap merak. Tenang ya Dede Merak, nggak sakit kok, cuma kayak digigit semut. Jika microchip sudah ditanam, secara otomatis alat tracker ini akan mengeluarkan kode sebagai identitas si merak. Kalau burung meraknya hilang ataupun dijual secara resmi, kode ini mempermudah untuk mengetahui identitasnya, teman. Cakep!